Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang perikop Tuhan Gembala yang baik. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur, kemudian di dalam Yohanes, bahkan ada beberapa perikop-perikop yang menjelaskan mengenai Tuhan Gembala yang baik. Pada awal bulan Agustus, Bapak Gembala juga menyampaikan tentang materi Gembala yang baik. Kita akan belajar bersama tentang eksposisi Mazmur 23 ini. Apakah maksudnya Tuhan Gembala yang baik itu memberkati hidup kita? Apakah maksud Tuhan Gembala yang baik itu segala yang kita butuhkan kita dapat? Apakah yang kita mau akan kita alami? Kita akan belajar bersama bagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ini. Kita akan baca bersama, saya akan baca Bapak Ibu baik yang onsite maupun yang online, perhatikan saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebagai pengantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita baca bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan baik yang online maupun yang onsite ya. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan kita akan bahas bersama tentang 6 hal. Yang pertama itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini berkesan menyenangkan. Karena kenapa dikatakan Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita akan bahas kata di situ yang ada. Di situ ada kata takkan kekurangan aku. Di dalam slide saya mau sampaikan tidak kekurangan itu apakah sama dengan kaya? Coba kita perhatikan. Tidak kekurangan itu apa berarti teologi kemakmuran yang menyatakan bahwa eko Tuhan pasti suge, pasti semuanya dicukupi. Kata yang di situ tidak kekurangan itu apakah menyenangkan buat kita? Saya tulis di dalam slide saya, tidak kekurangan itu berarti cukup. Jadi ayat ini bukan berarti memberikan satu kesenangan, euforia. Jadi kalau di dalam Tuhan pasti kaya. Bukan. Itu namanya teologi kemakmuran. Waktu Yesus 3,5 tahun ada di dunia. Berapa banyak orang yang dijadikan kaya? Kalau memang fokusnya adalah semua orang dijadikan berlimpah. Jadi pada saat kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan berarti apa? Cukup. Sama-sama katakan dengan saya, cukup. 1, 2, 3. Cukup. Saya coba menggali kata tidak kekurangan ada di beberapa ayat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat Mazmur 34 ayat 10 dan ayat 11. Itu tertulis juga tidak kekurangan.
ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-11 juga ditulis tidak berkekurangan. Coba Bu Syeni kita buka Mazmur 34 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Jadi pada saat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita mendengar ayat ini bukan berarti ayat ini membuat kita kaya. Kita mengklaim saya pasti diberkati, saya pasti kaya. No. Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi pada saat dikatakan Tuhan adalah gembala itu maksudnya apa Pak? Maksudnya takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Hidup seturut dengan Tuhan mau. Kemudian kalau kita sudah takut akan Tuhan, apa kaya? Tidak Bapak Ibu. Cuman hidupnya tidak berkekurangan, katakan amin. Ayat yang ke-11. Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Sekali lagi dikatakan, orang-orang yang mencari Tuhan. Janjinya sama Bapak Ibu apa? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak kekurangan di dalam Mazmur 34 ayat 11 itu. Apakah bicara berlimpah? Apakah bicara teologi kesuksesan dalam mengikut Tuhan? Tidak jawabannya Bapak Ibu. Kita tidak mau dibodohi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ini bicara tentang eksposisi pembelajaran yang benar. Jadi Tuhan adalah gembalaku itu kalau menganalogi di dalam Mazmur 34 ayat 10, berarti apa? Takut akan Tuhan. Dilanjutkan mencari Tuhan. Hari ini kita mencari Tuhan Bapak Ibu. Ibadah. Kalau kita meninggalkan yang namanya ibadah, kalau sampai berkekurangan, yo salahnya sendiri Bapak Ibu. Kemudian saya tulis di situ, jika kekurangan Matius 6:33 Bapak Ibu. Isinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kuncinya Bapak Ibu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, kata semuanya ditambahkan itu mengacu kepada berkecukupan, bukan berkelimpahan. Satu lagi Bapak Ibu, agar kita mantap, tidak berkekurangan itu bukan bicara kaya, bukan bicara sukses, bukan bicara yang wah-wah-wah dan luar biasa. Satu doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Namanya apa doa? Bapa kami. Di situ ada satu kata, berikanlah kami. Nah, pada hari ini makanan kami yang cukup. Bukan makanan kami yang berlimpah. Saya tulis dalam slide saya, secukupnya sama dengan rasa cukup. Orang bicara cukup, beda-beda Bapak Ibu. Oke ya. Cuman kalau rasa cukup itu artinya tidak kurang. Setuju semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Jadi pada saat orang mengklaim jadi anak Tuhan itu kaya, pakai ayat ini ngawur Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kata kaya di situ, tidak ada kata berlimpah di situ, tidak ada kata sukses di situ. Kalau konteksnya Mazmur 23. Saya teringat Bapak Ibu. Kalau dalam kehidupan Bapak Ibu lihat nama saya panjang, ya gelarnya yang panjang Bapak Ibu. Ada doktor ilmu hukum, ada SH, ada MH, ada MKN. Saya cuma mau katakan loh Pak, itu kan berkelimpahan dalam Tuhan. Saya bilang tidak Bapak Ibu. Saya bilang itu rasa cukup.
Loh Pak, yo pasti kaya Pak. Bukan Bapak Ibu. Kalau saya merenung di dalam Mazmur 23 ayat 1 saja Bapak Ibu. Pada saat saya mengambil gelar sarjana hukum, saya kemarin teringat ada satu teman SMP, anaknya mau ngambil hukum, lalu ketemu saya di satu tempat, ngafe, terus dia mau cerita kenapa ngambil hukum. Bapak Ibu tahu, terinspirasi Mazmur 23 ini Bapak Ibu. Kenapa saya bisa punya gelar banyak? Pertama ngambil sarjana hukum. Ngambil sarjana hukum itu bukan karena saya suka hukum, tapi karena murah. Saya tanya sama anak itu, dia masuk Ubaya rencananya. Saya tanya berapa satu semester? Sekarang 19.500.000 per satu semester. Dulu zaman saya ngambil cuma 850.000 per semester. Dan itu paling murah. Jadi kalau saya dibilang, lupa sekarang berkelimpahan dong ngambil hukum. Saya bilang no, cukup. Karena waktu itu saya ngelesi, waktu itu orang tua saya bilang enggak bisa nguliain, lalu saya harus bekerja sendiri, jadi saya ngambil yang paling murah Bapak Ibu. Singkat cerita, karena tidak berkekurangan, karena Tuhan gembala saya, karena saya mencari Tuhan, karena saya terus takut akan Tuhan, saya bilang Tuhan pokoknya yang murah saya ngambil. 2 yang murah waktu itu di Ubaya Bapak Ibu. Satu lagi psikologi. Cuman dua-duanya enggak favorit buat papa saya. Karena yang satu Tenglang, orang Chinese, kalau sekolah hukum enggak payu kerja Bapak Ibu. Ya, itu image. Kemudian kalau ngambil psikologi, waktu itu enggak favorit Bapak Ibu. Kerja apa sih psikologi? Ngurusi wong gendeng. Nah itu Bapak Ibu. Itu terngiang-ngiang, kok njumuk psikologi. Mohon maaf yang lulusan psikologi Bapak Ibu. Karena waktu itu cuman bisa apa? Psikologi cuman ngurusi orang gendeng dan enggak ono duite. Bapak Ibu tahu, saya kalau dibilang hari ini punya gelar-gelar itu, semuanya bukan karena rasa bangga awalnya. Takkan kekurangan Bapak Ibu. Saya ngambil yang bisa saya ambil. Puji Tuhan lulus. Lanjut lagi MH, Magister Ilmu Hukum. Apa mau sok-sokan ngambil itu? Bukan Bapak Ibu. Saya waktu itu pikir cuman S1 supaya saya punya gelar. Supaya saya enggak SMA, enggak ngisin-ngisini Bapak Ibu, betul ya. Minimal punya gelar dan kerjaannya lebih enak. Saya ngambil MH, ngambil Magister Ilmu Hukum itu Bapak Ibu, S2 Ilmu Hukum, saya ngambil yang mana? Saya ngambil yang paling murah Bapak Ibu, di swasta. Kenapa murah? Pertama enggak ganggu kerjaan. Kuliah cuma Sabtu Minggu, intensif. Saya ngambil yang murah, ngambil di negeri larang Bapak Ibu. Soalnya negeri S2 itu enggak ada yang SMPTN, kemudian yang UMPTN dulu zaman saya, enggak ada Bapak Ibu. S2 itu mehong, mahal Bapak Ibu. Saya ngambil Sabtu Minggu selesai. Saya ingat itu, saya ngambil MH itu 2002-2004, Sabtu dan Minggu. Kenapa ngambil itu tidak berkekurangan, saya ngambil yang enggak mahal Bapak Ibu. Lalu karena kuliahnya Sabtu Minggu sampai sore saya ke gereja, saya telat. Gerejanya 4:30. Terus aku krungu 2004 ono TP Bapak Ibu. 2004. Saya enggak tahu saya sudah meninggalkan, sudah orang keberapa yang daftar Bapak Ibu. Tapi waktu Pastor Yosua ngomong rame-rame itu saya enggak ono Bapak Ibu. Waktu awal-awal itu saya enggak ada. Saya dengar karena gereja saya 4:30, telat, saya mari itu kan jam 5:30 Bapak Ibu. TP ada TP, Convention Hall waktu itu Bapak Ibu. Waktu itu ibadahnya cuma 1 jam 4, saya ingat. Wih rame Bapak Ibu, sampai buka jam 6. Saya yo izin Bapak Ibu, ngaku tumo Bapak Ibu istilahnya kan. Orang pengunjung, wis ojo entik ketemuan, aku datang sing jam 6 Bapak Ibu. Jam 6 yo rame mana yo, memangnya Pak Gembala ini rame, kalau dibilang sepi itu enggak Bapak Ibu. Saya yang masuk itu pokoknya jam 4 itu rame, terus jam 6. Singkat cerita, saya bergabung di keluarga Allah Bapak Ibu. Karena apa? Itu. Terus saya lanjut brevet A, brevet B, itu ya di Hotel Tunjungan. Podo. Dia ngomong, wis gerejanya tetep ayo.
STP Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu saya ngambil MH itu lulus 12.500.000 sak wisudanya. Loh, ayo. 2004 saya selesai Bapak Ibu. Ngambil Magister Ilmu Hukum di Semolowarung. Cuman Sabtu Minggu, sekarang kuliah Sabtu Minggu enggak boleh Bapak Ibu. Jadi ini kuliah abal-abal ya Sabtu Minggu Bapak Ibu dulu ya sekarang ya. Oke lanjut, saya ngambil MKN. MKN itu S2 Ilmu Notaris. Apakah duitnya banyak? Oh banyak. Bapak Ibu tahu saya ngambil yang murah lagi Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan. MKN itu waktu 2004 saya ngambil S2 yang kedua. Nah berarti saya S2 kedua itu saya sudah menetap di KAB Bapak Ibu. S2 yang kedua itu saya ngambil Bapak Ibu. Karena itu saya ngambil momen kemudian sekolah hukum lagi S2 aja. Soalnya S3 larang, enggak ada pikiran itu Bapak Ibu. Saya ngambil S2. Kenapa ngambil MKN? Saya ngambil di alma mater saya yang S1, saya ngambil di Ubaya aja Bapak Ibu. Tahu 2004 dijanjikan tidak bisa jadi notaris. Karena yang punya gelar MKN itu cuma 5. UI Jakarta, UGM, Undip, USU, UNER. Waktu zaman itu yang punya dan ada aturan di dalam kementerian yang bisa jadi cuma 5. Terus Ubaya buka. Bapak Ibu tahu 2004 itu buka dan itu masih awal Bapak Ibu, masih tidak payu. Jadi kalau saya ngomong saya ngambil magister kenotariatan itu karena apa? Murah dan tidak payu Bapak Ibu. Tapi banyak yang berusaha jadi hijrah ke UNER Bapak Ibu. Sini realita. Saya bilang aku gak kepingin jadi notaris kok. Saya mau sekolah saja. Kenapa saya ngambil di sana? Kalau IP 3 ada diskon lagi 10%. Alumni diskon lagi 10%. Total lulus itu uang biayanya dari 18 jutaan cuma tinggal 12 tak berapa Bapak Ibu. Murah lagi Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang, loh Pak ini kan duitnya banyak. Banyak orang sekolah mahal. Bangga dengan mahalnya. Ya saya enggak bisa bangga karena saya enggak punya duit Bapak Ibu. Mek Yujen Bapak Ibu. Takkan kekurangan. Terakhir ngambil doktor ilmu hukum. Doktor ilmu hukum di Surabaya cuma ada 2. Satu negeri, satu swasta. 2014 teman saya ngajak teman-teman notaris Bapak Ibu. Ayo ngajak. Terus bisik-bisik. Milih dosen dewek di negeri. Milih biaya dewek. Biayanya berapa Bapak Ibu? Tak tanya. Piro ko biayanya? Piro Pak? 300 juta. Belani enggak Bapak Ibu? Enggak mau Bapak Ibu. Saya ambil yang murah aja Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saya bangga sih selesai Bapak Ibu. Gelar hukum semua saya ambil. Tapi ayat 1 itu takkan kekurangan. Kalau Bapak Ibu bangga sekolah tinggi, sekolah yang boys, enggak apa-apa Bapak Ibu. Itu berkat Tuhan. Cuman pada saat kita bilang takkan berkekurangan, itu adalah satu kebanggaan dalam mengikut Tuhan. Kalau di total biaya yang keluar mungkin mahal sekarang Bapak Ibu S3. Ada teman saya S3 ketemu teologi, sama harus jurnal internasional. Yang bisa membantui jurnal itu kalau Scopus 25 jutaan hanya untuk upload dan lain-lain. Sekarang itu berat Bapak Ibu. Cuman saya ngomong murah, meriah Bapak Ibu. Jadi pada saat ayat 1 ini muncul jelas ya, tidak berkekurangan itu bukan berarti Anda kaya, kita diberkati, kita luar biasa, kita yes dalam Tuhan. Enggak Bapak Ibu, biasa. Jadi mari kita mengimani ini Bapak Ibu. Lanjut, ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu dikatakan Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam slide saya itu jelas Bapak Ibu, kebutuhannya domba itu cuma 2. Rumput sama air. Mazmur 23 ayat 2 ini jelas bahwa Tuhan itu menyediakan kebutuhan, bukan
bukan keinginan. Sama-sama, Tuhan menyediakan apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Ayat 2 itu Tuhan tidak janjikan yang lain. Kalau yang namanya domba cuma dikasih air, cuma dikasih rumput. Karena memang itu kebutuhannya. Matius 6, 25-34, tidak usah kita baca. Itu bicara hal-hal kekhawatiran. Kita baca aja ayat 33 dan 34. Matius 6 ayat 33 itu kan gampang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ambigu, kata semuanya ditambahkan. Cuman Bapak Ibu ayat 34 itu memperjelas. Bawahnya Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita bicara ayat 33 loh ditambahkan semua kok. Semua itu bicara 5 tahun Pak ke depan, 10 tahun Pak ke depan, 100 tahun Pak ke depan ego Tuhan itu pasti nyaman. Buktinya 33 bicara cari Tuhan, cari kebenarannya. Terus semuanya ditambahkan. Terus 34 ngomong penutupnya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau kamu mau kamu diberkati, nah tidak kekurangan berarti harus hari demi hari. Cari Tuhan juga enggak bisa sekali, terus kita diberkati, kita buyar, terus kita happy-happy. Bisa Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengklaim cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus kita mengklaim ya semuanya akan diberikan sama kita. Hari tiap hari loh. Makanya dibilang kesusahan sehari ome untuk sehari. Berkat sehari untuk sehari. Sama waktu saya sekolah S3 enggak bisa Bapak Ibu. Senter itu mobil itu bisa berapa sih 1 meter? 2 meter paling jauh. Saat saya dibilang sekolah sarjana hukum kenapa murah? Pokoknya punya ijazah. Nggak ada pikiran saya nanti saya akan S3. Karena apa? Kebutuhan Bapak Ibu. Saya tulis sifat dasar manusia itu kemaruk. Serakah. Yo-yo-o. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7. Dikatakan gini Bapak Ibu. Segala jeripaya manusia adalah apa? Mulutnya. Namun keinginannya tidak puas Bapak Ibu. Manusia dikasih cukup puas. Tidak puas Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang ke-3. Dikatakan begini. Ada orang doa. Terus gak dijawab-jawab. Terus marah sama Tuhan. Kuncinya apa? Salah berdoa. Karena apa? Yang kamu pakai, yang kamu mau untuk memuaskan maumu. Jadi pada saat bicara Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kebutuhan. Jadi hari ini apa yang menjadi kebutuhan kita? Tidak akan kita kekurangan Bapak Ibu. Cuman kalau kita keinginan, kemauan dan terus kita minta yang Tuhan tidak mau berikan. Karena apa? Sebab kamu minta itu, tidak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Kata kuncinya apa? Atau kalau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ayat yang kedua jelas Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang apa? Tentang kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan Tuhan tidak sertai gagal Bapak Ibu. Kalau keinginan tidak disertai dengan mencari Tuhan. Kalau cari Tuhan tidak akan minta yang aneh-aneh Bapak Ibu. Lanjut ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga itu bicara ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini seperti wacana Bapak Ibu ya, tidak mendarat. Saya coba melakukan pendekatan dengan membuka terjemahan bahasa Inggris NIV. NIV mengatakan menyegarkan itu artinya apa? Restore. He restore my soul. Bicara tentang pemulihan jiwa. Bukan bicara tentang berkat yang berlimpah lagi, bukan. Bicara tentang apa? Restore my soul. Pemulihan jiwa kita. Bukan berkat, bukan hal-hal yang luar biasa, spektakuler, yang wow. Salah lagi Bapak Ibu. Dikatakan apa Bapak Ibu? Pemulihan ada dua. Kelelahan sudah dibahas pada ibadah minggu yang pertama oleh Pak Gembala. Pak Gembala pakai ayat apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. NIV mencatat itu. Itu salah satu arti. Arti kata restore, arti kata apa? Menyegarkan. Memulihkan jiwa. Tapi NIV memberikan catatan kaki Bapak Ibu. Bisa berarti juga kesesatan. Karena apa? Kalau bicara gembala dan domba itu kan diiringi bareng Bapak Ibu ya. Memulihkan dari apa? Kalau kelelahan NIV mencatat ya bisa juga, tapi kelelahan itu bicara bukan lelah, wong ada bareng-bareng sama si gembala, wong dituntun bersama-sama. Yang ada apa? Dia tersesat jalannya dewe mencari yang enak, merasa di situ lebih bagus, merasa di situ airnya lebih tenang, merasa di situ lebih oke, dia coba jalan, akhirnya jauh dari Tuhan, akhirnya dia lupa jalan. Nah, NIV itu bilang begitu Bapak Ibu. Banyak orang itu merasa nyaman, merasa enak, merasa punya kuasa. Akhirnya apa? Dia lupa bahwa jalan ini jalannya Tuhan. Kelelahan bisa Bapak Ibu. Kemarin Pak Gembala sudah jelaskan. Saya mau jelaskan artinya apa? Ia menyegarkan jiwaku, he restore my soul. Artinya apa? Itu bicara tentang apa? Pemulihan dari kesesatan. Sehingga tidak percaya Tuhan lagi. Sehingga merasa ibadah tidak perlu. Merasa Tuhan tidak perlu. Yang perlu apa? Logika, yang perlu apa? Ijazah, yang perlu apa? Duit. Itu semua akan habis Bapak Ibu. Jadi bicara ia menyegarkan jiwaku. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Saya tulis, karena fokus pimpinan Tuhan yaitu gembala kepada dombanya, maka saya jelaskan di sini berarti apa? Memulihkan dari kesesatan. Yang sudah undur dari Tuhan balik. Mau setuju enggak setuju kembali kepada jalan Tuhan. Ada banyak petinggi, uangnya banyak, hari ini dihukum Bapak Ibu, betul? Golek opo sih Bapak Ibu? Kita sebagai penonton bisa bilang apa? Bodoh. Cuman mereka yang ngalamin itu ini loh Bapak Ibu. Mereka apa? Sesat Bapak Ibu. Jadi apa? Kembali. Percaya. Tuhan itu bukan memberi kaya tapi memberi rasa apa? Cukup. Konteks Mazmur 23. Ayat yang keempat. Keempat itu bicara tentang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada di situ lembah kekelaman. Saya coba menggali di King James, di NIV, di NISB, New American Standard Bible, itu bicaranya sama. Semua adalah artinya lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut. Apa? Diulang, lembah apa? Bayang-bayang maut. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam hidup ini kita ada menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Bisa terjadi.
Jadi jangan Anda punya masalah marah-marah sama Pak Gembala, marah-marah sama Tuhan, bilang masalahku biar cepat selesai. Lu wong salah dewe Bapak Ibu. Kadang masalah muncul sendiri. Saya senang Bapak Ibu lihat-lihat YouTube yang itu ya, yang kadang membuka kedok-kedok Bapak Ibu. Ya, penipuan-penipuan dulu Bapak Ibu. Lucu. Kadang ditantang enggak berani Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, orang kadang apa? Janji masalah datang ke saya, beres. Bayar, beres. Saya mau katakan dalam Tuhan tidak ada beres dari masalah. Banyak ayat yang bilang Tuhan tidak janji. Semuanya fine-fine aja Bapak Ibu. Orang dekat Tuhan pun bisa ngalami masalah, bisa Bapak Ibu. Nanti di rumah buka Yesaya 50 ayat 10. Buka itu Bapak Ibu. Orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang mendengar suara hambanya, tetapi kegelapan dalam hidupnya muncul. Bahkan tidak ada jalan sama sekali. Cuman Yesaya 50 ayat 10 itu bilang, aku meskipun gelap, aku tetap percaya dan menyebut Tuhan. Itu bukan orang-orang sembarangan Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan juga di dalam firman menghadapi persoalan-persoalan ini, lembah kekelaman. Hari ini mari kita yang berada dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan kita. Amin. Bukan Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup mendampingi, memulihkan, restore my soul. Itu ayat yang keempat Bapak Ibu. Kemudian saya coba melihat janji Tuhan Bapak Ibu. Ada ayat 3 ayat 4 dalam slide saya. Ada kata apa Bapak Ibu? Oleh karena namanya. Terus ada kata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi jangan sekali-kali Tuhan dikesampingkan Bapak Ibu. Oh melewati lembah saya bisa. Misalnya kemarin Pak Gembala bilang hutang apa-apa. Semuanya karena Tuhan Bapak Ibu lunas. Tapi juga orang tahu bahwa Pak Gembala ini bukan orang yang males Bapak Ibu. Bayar utang Bapak Ibu. Cuma sekali lagi dikatakan kalau saya bisa sampai S3 oleh karena nama Tuhan. Ya enggak bodoh-bodoh amat lah Bapak Ibu ya. Enggak bodoh-bodoh amat. Saya S3 IP saya 3,9 lebih Bapak Ibu. Tapi bukan karena saya. Saya S2 yang MKN itu tertinggi 3,61 di Ubaya 27 orang saya peringkat nomor 1 Bapak Ibu. Tapi aku enggak pernah bilang aku pinter, hoki karena Tuhan Yesus Bapak Ibu. Gadamu, waduh, dan tongkatmu, hibur saya Tuhan. Itu Bapak Ibu. Lanjut, ayat 5. Ayat 5 ini bicara engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya sempat ngecek Bapak Ibu, lawan ini apa ya? Di dalam King James dan NIV dikatakan enemies Bapak Ibu, enemy. Lawan ini bicara musuh-musuh Bapak Ibu. Saya coba renungkan musuh ini siapa sih, orang yang tidak senang kita. Melayani Tuhan tidak suka. Orang yang tidak senang ojo bicara Tuhan saja. Yang penting gini Bapak Ibu, kita tidak musuhi orang. Kita dimusuhi, siapa yang tahu? Orang tidak suka sama saya tidak tahu. Yang penting saya tidak boleh musuh. Kita perhatikan Bapak Ibu, contohnya. Itu saya kasih 2 contoh Bapak Ibu. Contoh yang jelas. 1 Paulus, 1 Yesus. Paulus banyak menulis firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Paulus itu disebut apa? Penyakit sampar Bapak Ibu. Dia disebut loimon, troublemaker, pembuat kekacauan. Kisah Rasul 24 ayat 5, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus dijuluki itu Bapak Ibu. Bu Syani kita baca deh supaya gampang. Ya. Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Jadi Paulus ini tidak banyak orang suka Bapak Ibu.
telah nyata kepada kami bahwa orang ini Festus yang bilang Bapak Ibu, adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Namanya siapa? Paulus. Bapak Ibu tahu sampai ditulis Paulus iki bencekno Bapak Ibu. Makanya Mazmur bilang Tuhan itu mencukupkan di hadapan lawan-lawan kita Bapak Ibu. Satu lagi contohnya Yesus. Saya waktu pelajari Bapak Ibu nanti di rumah dibaca semua Markus 3 ayat 21, 22, 30, Yohanes 10, 20, Yohanes 15, 8 sampai 20, Filipi 3, 18, 19. Yesus itu dianggap gila. Yesus itu dianggap kerasukan setan. Yesus itu dianggap iki iso ngusir roh jahat, soalnya duwe roh jahat Bapak Ibu. Nanti baca di rumah. Satu aja kita buka Markus 3 ayat 21 Bu Sieni. Markus 3 ayat 21. Markus 3 ayat 21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dua-dua. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu tahu musuh itu, enemy itu ada di depan kita semua Bapak Ibu. Yesus bilang kalau sampai contohnya aku saja dihina, aku saja dikhianati dan kamu akan siap-siap jadi anak Tuhan. Jadi orang yang tidak disukai sama dunia. Jadi pada waktu bicara lawan itu Daud pun diurapi, dimusuhi sama raja sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa bilang, lupa saya kok punya banyak musuh Pak. Ya biasa. Karena Pak Alkitab bilang itu akan terjadi. Mazmur 23 saja Daud mau diangkat jadi raja, dimusuhi. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 ini bicara tentang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu tahu ayat ini kalau saya menyimpulkan ini ayat puncak di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Kenapa dikatakan puncak? Karena ini adalah satu kesimpulan kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu kuncinya apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tulis di dalam slide saya itu, ada kata seumur hidup. Ada kata sampai pada kekekalan Tuhan akan mengembalakan kita Bapak Ibu. Satu kuncinya apa? Setia dalam rumah Tuhan. Jadi berkat ayat 1, ayat 2, sampai musuh datang, sampai kita hidup dalam kemelaratan, kehabisan, sampai masalah yang muncul. Kalau kita setia dalam rumah Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam hidup kita Bapak Ibu. Seorang pemain musik ke depan Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar waktu kita memahami eksposisi Mazmur 23 ini kita jelas kita tidak di kipas-kipas dengan hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Justru kita paham kalau Tuhan Gembala itu rasa cukup akan disediakan. Kuncinya apa? Cari Tuhan. Mazmur 34 tadi. Kuncinya apa? Setia sama Tuhan. Dan ayat 6 bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam apa? Gereja Tuhan.
Aku akan diam dalam apa? Dalam firman Tuhan. Aku akan diam dalam apa? Dalam bait-Nya yang kudus. Sehingga semua yang kita punya bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Bisa habis, bisa Tuhan panggil, bisa semuanya Tuhan miliki. Dan Tuhan tuntut balas balik. Kalau dibalik sakit hati enggak? Enggak. Berkat dari Tuhan. Makan Tuhan berikan. Air Tuhan berikan. Yang lain-lain hilang. Mari kembali kepada esensi dari Mazmur 23 ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan pujikan sebuah pujian. Biar kita